Oh ya, buat teman-teman semua yang nyari sebuah platform buat streaming, nonton video, series, film, ataupun anime-anime, kalian bisa download sebuah aplikasi yang bernama Vino. Langsung gaskin aja ya di link yang Mamang cantumin di deskripsi. Oke, lanjut. Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon, seorang player. Kita masuk di part 15. Di awal video ini, Raul kini terlihat tengah melewati sebuah jembatan. Namun, di saat Raul tengah berlari dengan pikiran jika ia bisa bertahan kecepatan itu, dirinya akan segera tiba di ujung jembatan lainnya. Namun, tiba-tiba saja ia dikejutkan ketika menyadari jika ada angin yang menerpa jembatannya dan membuat jembatannya kini bergoyang sehingga keseimbangannya mulai goyah. Lalu bersamaan dengan Raul yang harus menghentikan larinya karena keseimbangan yang mulai goyah, tiba-tiba saja meriam di ujung tebing lainnya menembak ke arahnya sebuah serangan fireball yang langsung mengarah ke tubuh Raul. Seketika itu juga Raul yang merasa jika ia akan jatuh jika terkena serangan itu, langsung tarik keluar pedangnya. Kemudian Raul pun langsung menghalau fireball itu menggunakan teknik pedangnya. Saat itu Raul berpikir akan lebih mudah jika aku menggunakan mana blade, tapi aku masih belum bisa menunjukkannya untuk sekarang. Ini saja harusnya sudah cukup. Dengan begitu Raul pun kini berlari kembali dan berhasil melewati jembatannya. Dan sisanya adalah rintangan terakhir, sebuah gua yang begitu gelap tanpa adanya penerangan. Tanpa babi bu, Raul pun langsung berlari masuk sembari berpikir bagian gua dari rintangan ini. Jebakan di gua ini akan lebih susah untuk dihindari, dan itu menjadikan tempat ini lebih berbahaya daripada jembatan tadi. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Pasti ada jalan lain. Dengan begitu Raul pun kembali melaju mempercepat larinya. Sementara itu, di tempat ujian yang lain terlihat James yang tengah berusaha menghadapi rintangan terakhir di goa itu. Dengan menggunakan perisainya, James melangkah maju, menahan anak panah, juga menghalaunya menggunakan pedangnya. Saat itu, ia berpikir, ini menyebalkan. Apa yang kulakukan di sini? Masuk akademi di umur segini saja sudah cukup menyebalkan, dan aku juga harus tinggal bersama orang-orang lemah ini. Aku sudah pernah menang di turnamen yang rata-ratanya peserta berumur 20 tahun ke atas, dan aku sudah berpengalaman sebagai pasukan penjaga di ibu kota. Dan akademi ini menghabiskan waktuku yang sebentar lagi aku menjadi seorang knight. Aku tidak akan datang kemari jika bukan karena perintah langsung dari Lord. Bahkan bocah Dalton itu ada di sini juga. Lalu bocah dari Aston itu, semuanya benar-benar menyebalkan. Sampingkan dulu tugasku. Jika aku kehilangan posisi pertama pada dua orang itu, hancur sudah hidupku. Di mana pula ujung gua ini? Apapun itu, akulah pemenangnya. Dengan begitu, ketika James melihat cahaya di ujung guanya, dirinya langsung mempercepat larinya, dan ia pun berhasil menyelesaikan ujiannya dengan waktu 5 menit 15 detik. Kemudian dengan bangganya James pun melangkah pergi sembari berpikir, skor ini pasti akan membuatku masuk ke peringkat teratas. Namun rasa percaya dirinya tiba-tiba saja menghilang ketika mendengar teriakan orang-orang di sana yang menuju ke arah papan skor. Apa? Hei, lihat itu. Ternyata papan skornya telah berubah, di mana posisi pertama adalah Dalton dengan waktu 4 menit 58 detik, yang tentu saja membuat para murid baru lainnya langsung mengobrolkannya. 4 menit? Tidak mungkin. Aku bahkan tidak akan bisa melewati hasil sebagus itu, meskipun rintangannya hanya jalan lurus. Lihat, itu Dalton sudah keluar dia. Lihat, dia bahkan tidak terlihat lelah sama sekali. Meskipun saat itu semua perhatian di sana tertuju pada Dalton,
Dalton sendiri malah mencari-cari keberadaan Raoul. Aku tidak melihat Raoul. Ada di mana dia? Melihat tingkah Dalton yang mencari Raoul, James pun yang begitu kesal berpikir, apa? Raoul? Kenapa dia malah mencari bocah Aston itu? Dan dia bahkan tidak peduli denganku saat kami berdua. Kenapa dia tiba-tiba peduli sekali pada bocah Aston itu? Apa sih yang dia pikirkan? Tidak. Aku tidak perlu memikirkannya lebih jauh lagi. Aku sudah melakukan yang terbaik. Dan rekorku terlampau jauh dari Dalton. Tidak mungkin bocah yang masih berumur 15 tahun itu, ya bahkan juga bukan seorang expert, bisa melampaui skor milikku maupun Dalton. Peringkat teratas bisa saja diraih oleh Dalton ataupun diriku jika aku bisa berusaha lebih beras lagi. Tapi tidak mungkin. Namun tiba-tiba saja suasananya kembali berubah dikala papan skornya memunculkan skor terbaru, di mana Raoul kini menempati posisi pertama dengan waktu 4 menit 55 detik. Si Raoul itu lagi-lagi mengalahkan Dalton dengan selisih tipis. Bagaimana caranya melakukan itu? Luar biasa. Raoul sendiri yang telah tiba di sekitar sana, yang melihat papan skornya, langsung berpikir, aku berhasil menyamakan hasil skorku dengan rekornya. Melihat Raoul di sana, James pun yang kembali tambah merasa kesal, langsung perhatikannya berpikir, bagaimana bisa? Bagaimana caranya melakukan itu? Dia bahkan bukan seorang expert. Dalton sendiri yang juga memperhatikannya tersenyum berpikir, menarik, benar-benar menarik. Kelihatannya kehidupanku di akademi ini tidak semembosankan yang aku kira. Di sisi lain, di ruangan di mana para bangsawan beserta para petinggi akademi itu melihat ujiannya, mereka semua bersorak kegirangan ketika melihat Raoul kembali menempati posisi pertama di ujiannya. Dia juga bisa meraih peringkat pertama di ujian terakhir. Itu artinya Raoul yang akan mengambil posisi teratas. Selamat Tuan Dylan. Ini sangat luar biasa. Mendengar pujian itu, Dylan pun mengaruk kepalanya tidak gatal membalas. Iya, terima kasih. Pak Spence pun selaku kepala Akademi Ruben mendekat ke arahnya, menuturkan, ini cukup menarik, terutama pergerakan Raoul. Apakah Aston County sudah mengajarkan Ranger Tactics padanya di umurnya yang semuda itu? Seorang bangsawan di sampingnya menambahi, saya membayangkan Raoul sebagai orang yang lebih terbuka daripada James. Tapi melihat Tuan Dylan, namun Dylan segera menyalanya. Raoul itu orang yang cukup spesial di keluarga kami. Dia telah mempelajari skill yang cukup beragam. Meskipun saat itu Dylan berkata begitu, pikiran sendiri nampaknya juga merasa aneh dengan tingkah Raoul yang membuatnya berpikir, aku mau tak mau harus menjawab mereka. Tapi jujur saja, aku tidak mengira dia akan melewati rintangannya seperti itu. James, putra dari McNeil, melewati rintangan terakhir dengan cara menghancurkan semua jebakan. Pergerakan Dalton yang tepat dan teliti dengan pedang panjangnya adalah gambaran dari sang Swordmaster Marquis. Mereka berdua menggunakan teknik milik keluarga mereka yang terkenal itu untuk melalui rintangannya. Tapi Raoul menggunakan two-handed greatsword seperti anggota keluarga Aston yang lainnya. Namun gerakannya yang sangat teliti itu berada di luar perkiraan semua orang. Dan yang terpenting, dia bahkan tidak memicu ataupun mengaktifkan satupun jebakan saat melewati rintangan gua. Pergerakan yang ditunjukkan itu sangat mustahil dilakukan kecuali dia adalah seorang ranger atau seorang rogue yang berpengalaman. Raoul, kamu menyembunyikan fakta soal dirimu yang sudah mencapai tingkat expert. Dan kau juga tahu cara menggunakan Rangers Navigation Skill. Kelihatannya aku harus memberimu latihan yang lebih berat lagi karena sudah menutupi hal ini dariku. Tapi tetap saja aku bangga padanya. Aku sangat bangga padamu, Raoul. Ujian kedua pun kini telah berakhir. Ini karena ujian kedua telah berakhir dan ujian penempatan akademi pun selesai. Setelah ujian panjang itu berakhir, saudara-saudara Raoul
memberikannya selamat atas kemenangannya. Dan Raul pun langsung masuk ke kereta kuda untuk menghindari perhatian orang-orang. Saat itu, saat Raul telah memasuki kereta kudanya, Raul pun berpikir, aku kelelahan. Aku berusaha untuk nyantai, berharap mereka akan percayai aktingku. Semuanya berjalan lancar untuk sekarang. Aku hanya perlu menyembunyikan kekuatanku untuk sekarang. Mari istirahat sebentar. Saat Raul terlelap, tiba-tiba saja ia bermimpi di mana Raul masih hidup sebagai Bedohyun yang menggunakan nickname Crash di game Connect. Kala itu, situasi begitu mencekam. Bahkan Bedohyun begitu murka ketika melihat NPC satu-satunya telah terbunuh di tangan para musuhnya. Kenapa? Kenapa kalian melakukan ini? Seorang pria bernama Han Gilju, Guildmaster Daesung, tersenyum membalas, "Kau bertingkah seperti kehilangan keluarga saja." "Oh, tunggu, lupakan saja. Kau kan tidak punya keluarga karena kau itu yatim piatu. Maaf kalau aku lupa soal itu." "Aku sudah memintamu untuk bergabung dengan kami secara baik-baik. Jika kau mendengarkan kami sejak awal, semua ini tidak akan terjadi. Aku tahu kau itu pemegang peringkat pertama. Tapi, apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami semua?" Sombong sekali. Bedohyun sendiri yang begitu murka hanya melihatnya dengan tajam, yang membuat Han Gilju tertawa melanjutkan, "Oh, aku takut nih. Aku takut, Bu. Kenapa kau melihat kami seperti itu? Hanya karena kami membunuh seorang NPC." Mendengar hal itu, di tengah kemurkaannya, Bedohyun berpikir, "Hanya seorang NPC katamu? Aku tidak tahu tentang kalian, tapi dia adalah segalanya bagiku. Kami bertemu di tengah main quest, dan dia telah menjadi guideku hingga sekarang. Aku menghabiskan lebih dari 1 tahun menjaga gadis ini dari segala ancaman. Gadis ini sudah benar-benar seperti keluarga bagiku, dan aku kehilangan dirinya di tangan sebuah guild yang tak ada hubungannya dengan quest." Karena begitu murka, Bedohyun pun kini mengeluarkan aura membunuhnya. Namun meskipun begitu, Han Gilju malah kembali meremehkannya. "Coba saja, toh sejak awal aku sudah berencana untuk membunuhmu. Sebuaya, bunuh dia." Dengan begitu, para anggota guildnya pun kini langsung menerjang ke arah Bedohyun. Namun, tiba-tiba saja mereka semua tak bisa bergerak karena Bedohyun menggunakan skill miliknya, Psychonesis. Kemudian, dengan Psychonesisnya, Raul pun mengambil senjata-senjata. Di sana, datanglah dan mengumpulkannya di sebuah titik tepat di atasnya. Melihat hal itu, Han Gilju yang tidak menduganya berteriak, Bagaimana bisa? Aku tahu kau ini peringkat pertama, tapi ini terlalu OP. Game gacha bajingan. Aku hanya mendapatkan skill yang ampas setelah menghabiskan banyak uang. Gila, ini gila." Dan video ini pun diakhiri dengan, di tengah kepanikan Han Gilju, Bedohyun yang telah bangkit menodongnya dengan senjata yang ia gunakan. Lalu ia menekankan, "Aku mau tahu kenapa guildmu membunuh para guide NPC. Jelaskan padaku. Jelaskan padaku. Sekarang juga." Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.